Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik subscribe dulu ya teman-teman, agar aku lebih semangat uploadnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Bab 45. Polosan Rea. Rea terkejut dengan reaksi Kenzo yang tiba-tiba berubah menjadi datar dan dingin setelah mendengar ucapannya. Jangan lupakan tatapan matanya yang tajam menghunus sampai ke ulu hati. Rea, jangan sampai aku mengulang pertanyaan yang sama. Apa yang dia bicarakan sama kamu waktu itu? Tidak ada Tuan, dia tidak bicara apa-apa. Dia hanya mengatakan jika dia adalah sahabat Tuan. Jawab Rea menunduk, namun tiba-tiba tangan Kenzo menyentuh dagunya dan mengangkat wajah Rea. Jangan pernah percaya dengan ucapan wanita itu. Apapun yang dia katakan, dia hanya wanita masa laluku dan sekarang, aku sudah menemukan wanita masa depanku. Rea masih diam saja. Dia menyimak ucapan tuannya itu, takut nanti ada salah dengar, atau bagaimana. Jadi siapa wanita masa depan Tuan Kenzo itu? Apakah dia akan dikenalkan dengannya? Rea, tatap mataku, ujar Kenzo. Menghipnotis Rea yang melihat retina berwarna coklat terang itu. Rea bisa melihat pantulan wajahnya di sana. Tiba-tiba alunan musik berubah menjadi milik Christina Perri yang menjadi soundtrack film Twilight. Jantung Rea juga berdebar kencang kala Kenzo berdiri di sampingnya. Sebelum aku mengatakan hal ini, aku sudah meyakinkan diri jika memang apa yang aku rasakan ini benar adanya. Aku belum pernah merasakan ini sebelumnya. Tapi sejak pertama kali melihatmu, aku tertarik dan lama-lama aku merasakan kenyamanan saat berada di dekatmu. Kenzo menarik nafas dalam-dalam. Kamu tahu Rea, jika kamu pernah mendengar cerita, bahwa aku dulu sering gonta-ganti wanita. Ya itu benar, sebelum bertemu denganmu. Tapi aku sama sekali tidak pernah memakai perasaan pada mereka. Bahkan terkadang rasa tidak nyaman itu timbul saat bertemu dengan wanita-wanita itu lagi, dan itu sangat berbeda dengan apa yang aku rasakan padamu. Rea, aku jatuh cinta padamu. Kenzo berlutut di hadapan Rea sambil menyodorkan sebuah kotak kecil berwarna biru safir, dan di saat Kenzo membuka itu, sebuah cincin bermata safir ada di dalamnya. Rea menganga, dia tidak tahu ekspresi apa yang dia keluarkan, rasanya dia seperti mimpi. Ini Tuan Ken tidak sedang ngeprank dia kan? Ataukah tuannya itu sedang latihan melamar wanita yang katanya menjadi masa depannya? Rea, maukah kamu menjadi istriku, mendampingiku sampai ajal menjemput, menjadi ibu dari anak-anakku dan kita bangun rumah tangga ini bersama sampai maut memisahkan? Tuan, apa Tuan sedang latihan melamar seseorang? Krik, krik, krik. Astaga, Kenzo sudah memberanikan dirinya untuk mengakui semuanya di depan gadis yang ada di depannya ini. Tapi kenapa jawabannya seperti itu? Rea, oh Rea, apa kamu benar-benar polos banget sih? Kenzo mengumpat dalam hati, untung sayang, pakai ini dulu. Kenzo meminta tangan kanan Rea dan langsung memakaikan cincin safir itu di jari manisnya. Rea masih belum sadar dengan kondisi yang dia hadapi. Nalurinya mengatakan jika dia merasa bahagia, jika memang ucapan Kenzo itu diucapkan untuknya. Tapi otaknya berontak dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan dengar. Sekarang kamu adalah milikku dan calon istriku. Apa kamu masih belum paham juga? Kenzo jadi sewot melihat reaksi Rea yang seperti ini. Loh, Tuan beneran ini? Jadi Tuan tadi tidak sedang latihan? Wanita masa depan Tuan itu saya. Tunjuk Rea pada wajahnya. Jawab Kenzo dengan wajah masam. Dia sekarang sudah duduk di kursinya. Benar-benar seperti ekspektasinya, Rea pasti tidak menyukainya. Tuan Ken beneran ini? Kenzo terkejut saat tiba-tiba Rea memeluknya. Iya, memangnya kamu pikir saya akan melamar siapa? Anjani, Kenzo menarik Rea di pelukannya, bahkan tubuh Rea dia dekap erat, agar tidak bisa kemana-mana. Jadi kamu tahu semua tentang kisahku dan dia? Rea mengangguk ragu. Itu masa lalu, cinta monyet, sekarang aku udah gak suka sama dia, dan yang ku cintai itu kamu. Jadi jangan sampai berpikir lagi, jika aku masih menginginkan wanita itu. Mengerti? Rea mengangguk cepat. Jujur dia begitu gugup setengah mati. Jantung sudah tidak karuan rasanya. Tapi dia senang dan lega karena rasa cintanya bersambut. Jadi gimana jawabannya? Apa kamu mau jadi istri seorang Kenzo Dimitri? Tanya Kenzo lagi kini lebih lembut. Tangannya bergerak merapikan anak rambut Rea ke belakang telinga. Iya Tuan, saya mau sekali. Saya kan juga cinta sama Tuan.
Jawab Rea jujur. Dia masih berasa seperti mimpi. Mudah-mudahan saja dia memang tidak bermimpi ya. Kenzo menyeringai. Ku tahu kalau kamu pasti jatuh cinta padaku, jadi kamu sekarang milikku dan aku milikmu. Kenzo langsung mencium bibir Rea dan mereka berciuman panjang. Mau dilanjutkan gak ceritanya? Subscribe dulu dong. Bab 46. Menikah cepat. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaan Kenzo saat ini. Seumur hidupnya baru kali ini, dia merasa begitu bahagia. Definisi bahagia yang berbeda karena cintanya bersambut. Rasa ini berbeda dengan rasa yang dulu pernah ada untuk Anjani. Mungkin saat itu dia masih begitu muda dan menggebu. Anjani yang dewasa dan perhatian membuatnya merasa disayang. Karena mungkin sejak kecil Kenzo sudah tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya yang sudah meninggal. Hingga dia merasa senang saat Anjani memberi perhatian seperti itu. Namun dengan Rea rasanya sungguh berbeda. Tidak ada rasa menggebu-gebu seperti dulu. Kenzo juga bisa menahan hasrat liarnya dan begitu lembut memperlakukan Rea. Rasa nyaman dan bahagia saat bersama Rea itu sudah menjadi bukti definisi cinta yang sebenarnya. Rindu luar biasa, jika saat jauh dan bertemu dengan Rea menjadi obat nyata, jika memang dia jatuh cinta terhadap gadis lugu dan polos itu. Kenzo mengamati wajah sang pujaan yang tidak pernah membuatnya bosan. Rasanya betah berlama-lama menatap Rea seperti ini. Gadis ini begitu tulus hatinya, tidak pernah ada niat untuk memorot harta Kenzo. Kalau saja Rea mau pasti sudah bilang, bukan, tapi nyatanya gadis itu selalu menolak jika Kenzo ingin membelikan sesuatu yang mahal dan mewah. Seperti contohnya cincin dengan batu safir dengan harga 150 juta itu. Ketika Rea bertanya mengenai harganya dan Kenzo menyebutkan nominalnya, Rea langsung marah-marah dan mengatakan jika Kenzo hanya buang uang dan pemborosan. Padahal harga segitu sangat kecil bagi Kenzo yang biasanya meraup omset miliaran dalam seharinya. Tuan, panggil aku sayang. Sayang, kita kan sekarang pasangan kekasih. Kok aneh ya? Rea terkikik saat Kenzo menyuruhnya untuk memanggil sayang, dan dia merasa lucu saat memanggilnya seperti itu. Apalagi sekarang hubungan mereka sudah menjadi pasangan kekasih. Apanya yang aneh? Kenzo membelai pipi Rea, menelusuri dengan ibu jarinya, hingga sampai pada bibir pink itu. Ya aneh tuan, saya tidak terbiasa, jawab Rea kali ini menatap Kenzo. Mereka sudah berada di dalam kamar Kenzo dan Rea duduk di samping tuan mudanya itu. Kenzo langsung mencium bibir Rea yang setiap saat menggodanya. Kalau kamu memanggil tuan lagi, aku akan menciummu, bisik pria itu. Rea membuka mulutnya akan menjawab, tapi tidak jadi ketika terdengar dering ponsel yang sepertinya milik Kenzo. Kenzo menggeram tertahan saat sedang asyik kasmaran tiba-tiba ada yang mengganggu. Tuan, angkat dulu, siapa tahu penting, ujar Rea. Kenzo menurut, meskipun sebenarnya dia malas mengangkatnya. Kenzo melihat nomor tidak dikenal tertera di layarnya. Sebelum Kenzo mengangkat panggilan itu, sudah mati duluan. Nomor asing, tidak penting, sekarang ayo tidur. Kenzo meletakkan ponselnya ke atas nakas. Namun, sedetik kemudian ada sebuah notifikasi pesan masuk. Kenzo berdecak sebal, tapi akhirnya dia membuka pesan itu. Sial, umpat Kenzo saat melihat pesan bergambar yang dikirim oleh nomor yang sama. Rea penasaran dengan apa yang dilihat oleh Kenzo kemudian mendekat. Ada apa sayang? Tanya Rea yang akhirnya memanggil Kenzo dengan kata sayang. Hal itu mampu meredam amarah Kenzo saat melihat gambar yang dikirimkan oleh nomor asing yang kini Kenzo sudah prediksi dia siapa. Bukan hal penting, sebaiknya ayo kita tidur. Kalau kamu nggak tidur akan ku buat melek semalaman mau. Rea yang mendengar hal itu langsung berbaring dan menutup matanya. Kenzo terkekeh melihat reaksi Rea, gadis yang kini berstatus sebagai kekasihnya itu. Sayang, aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Aku juga ingin segera menjadikan kamu istriku. Apakah kamu mau kita menikah secepatnya? Gumam Kenzo yang masih didengar oleh Rea. Secepat itu tuh sayang maksudnya? Kenapa? Rea membuka matanya cepat ketika mendengar gumaman itu. Itu pun kalau kamu mau. Kenzo ikut berbaring dan memeluk pinggang Rea. Bukan karena ingin cepat-cepat belah duren kan? Rea memicingkan matanya. Non, kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku akan nunggu kamu siap dulu. Aku nggak akan memaksa. Jawab Kenzo membuat Rea lega. Tapi Juan telah tahu kelemahanku,
Bagaimana jika dia menyebarkan rumor tidak benar tentangmu, Rea? Tadi Kenzo mendapatkan kiriman foto dirinya dan Rea saat makan malam di restoran tadi. Foto di mana Kenzo melamar Rea dan Juan memberitahu jika dia akan menyerang kelemahannya. Sial, kenapa aku tidak pernah memprediksi jika Juan masih saja mengibarkan bendera perang? Selama ini, Kenzo selalu bermain hati-hati. Dia tentu dengan baik menjaga reputasinya, karena bagaimanapun dunia bisnis memang banyak sekali cobaan yang datang. Salah satunya dari teman yang sekarang menjadi lawan. Di sisi lain, seorang pria menatap wanita di depannya dengan tersenyum sinis. Jadi kamu mau kembali pada Kenzo? Iya, aku ingin kembali sama dia. Aku harus bisa mendapatkan Kenzo lagi, jawab wanita tersebut percaya diri. Hahaha, percaya dirimu sungguh tinggi ya, padahal kamu sudah punya saingan yang hanya seorang pembantu. Bersambung, bab 47. Kelvin versus Mea. Kelvin menatap layar ponselnya, dia mendapatkan pesan dari bocil alias bocah cilik yang sejak beberapa hari ini selalu menerornya. Apa sih maunya? Kelvin berdecak ketika melihat emoji menangis di layar itu, sebanyak 20 emotikon. Sebuah pesan masuk lagi. Kelvin yang sudah masuk ke aplikasi pesan akhirnya terpaksa membuka pesan itu. Kalau Om gak balas pesanku, nanti bakal aku aduin ke Kak Rea. Aku suruh Kak Rea buat mengundurkan diri dari pekerjaannya. Astaga, kalau sampai bocil ini mengadu ke Rea bisa mati aku. Gumam Kelvin gelisah. Dia sungguh tidak menyangka akan berhadapan dengan anak SMA yang masih labil pikirannya. Bahkan gara-gara kelakuannya. Sekarang Kelvin jadi diteror habis-habisan. Baik, apa mau kamu? Tidak butuh waktu beberapa menit nomor akhirnya menghubungi Kelvin. Pria itu mengusap wajahnya kasar. Sungguh tidak pernah dibayangkan jika dia akan berhadapan dengan gadis labil macam Mea ini. Hai Am, sepertinya kamu tidak senang ya aku telepon. Padahal aku hanya minta Om membalas pesanku. Aku sedang sibuk dan tidak ada waktu untuk membalas pesan tidak bermanfaat darimu. Kesal sekali Kelvin rasanya. Hanya karena kesalahannya mencium Mea, sekarang gadis itu menuntut tanggung jawab. Padahal apa yang harus dipertanggungjawabkan? Bahkan dia tidak sengaja mencium Mea waktu itu. Bukan maksud tidak mengakui. Karena memang Kelvin bukan seorang pedofil yang akan memangsa anak-anak. Tapi gara-gara Om aku harus kehilangan fiskisku. Tahu nggak? Itu tidak sengaja, Mea. Seharusnya kamu tahu mana yang sengaja dan tidak. Tetap sama saja. Kelvin memijit pelipisnya yang terasa pening. Masalah tuanya dengan Anjani belum kelar. Wanita itu kini terlihat bertemu dengan Juan di salah satu restoran. Itu pun Kelvin tahu dari anak buahnya yang selalu siap siaga memata-matai wanita itu. Jadi mau kamu apa? Akhirnya Kelvin memilih untuk mengalah. Hening beberapa detik, sebelum akhirnya Mea menjawab, Om harus jadi pacar saya. Kelvin melotot sempurna ketika mendengar permintaan Mea. Seumur-umur dia belum pernah pacaran dan sekarang dipaksa untuk menjadi pacar anak SMA berusia 17 tahun. Padahal sekarang umurnya sudah 35 tahun, mendekati 36. Dan itu artinya berapa jarak di antara mereka kalau seandainya benar-benar pacaran. Kelvin geleng-geleng kepala. Dia tidak mau pacaran dengan anak kecil yang masih duduk di kelas 12 SMA. Tapi sepertinya gara-gara masalah waktu itu membuat Mea menjadi menyukainya. Semuanya berawal saat di rumah sakit. Flashback, beberapa waktu lalu saat Kelvin diutus oleh Kenzo menemani ibunya Ria operasi. Ketika tengah malam, Kelvin masuk ke dalam ruang rawat inap ibunya Ria. Dia melihat Mea yang tertidur di sofa dengan posisi duduk. Karena merasa kasihan melihat posisi Mea yang seperti itu dan mungkin akan membuat tubuhnya pegal-pegal. Akhirnya Kelvin berinisiatif membangunkan Mea agar pindah di salah satu bed yang ada di ruang rawat inap VIP itu. Kenzo memang memberikan pelayanan yang terbaik untuk ibunya Ria. Bahkan ruang rawatnya dipilihkan ruangan VIP agar ibunya dan adik Rea nyaman. Kelvin menatap wajah Mea yang terlihat kelelahan. Sebenarnya Kelvin merasa prihatin dengan keadaan gadis itu. Harus menunggu ibunya setelah pulang sekolah sampai esok hari, dan ganti Kelvin yang menjaga saat siang hari di waktu Mea sekolah.
Kelvin duduk di samping Mea, dia akan membangunkan gadis itu. Tapi tiba-tiba Rhea bergerak dan menyandarkan kepalanya di bahu Kelvin, dan tentu saja hal itu membuat Kelvin terkejut. Mea yang merasa ada pergerakan di sampingnya tiba-tiba membuka matanya mendongak, dan di saat yang bersamaan Kelvin menoleh, membuat bibir mereka saling bersentuhan. Rhea mengambilkan jas untuk Kenzo. Sudah 2 hari ini mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Kenzo dan Rhea sama-sama sedang dimabuk asmara. Sayang, hari ini aku menyuruh Kelvin untuk mengajak ibu dan Mea pindah ke sini. Aku ingin mereka tinggal di sini berkumpul sama kita, ujar Kenzo yang membuat mata Rhea langsung berkaca-kaca. Serius mas? Akhirnya panggilan Rhea pada Kenzo diganti dengan mas karena Rhea merasa aneh jika harus memanggil sayang. Iya dong, aku ingin menikahi kamu secepatnya, dan aku juga ingin ibu menyaksikan pernikahan kita, jawab Kenzo. Rhea langsung memeluk Kenzo. Sungguh tidak pernah dia sangka jika pria yang terkenal kejam ini begitu perhatikan dan menyayanginya. Dan setelah itu keesokan harinya Rhea benar-benar tidak bisa menahan tangis saat melihat sang ibu dan adiknya berada di rumah Kenzo. Ibu, Rhea kangen. Hiks, Rhea memeluk ibunya yang berada di kursi roda. Keduanya menangis haru karena tidak menyangka bisa berkumpul lagi secepat ini. Sedangkan Mea melirik ke arah Kelvin yang tersenyum penuh kemenangan. Sepertinya ada kejadian menarik di antara mereka berdua. Bersambung, bab 48. Rhea hari ini tidur dengan ibunya di kamar yang telah disediakan oleh Kenzo. Ada 2 kamar di lantai 2 untuk Mea dan Bu Alfi. Rhea merasa Kenzo benar-benar tulus padanya. Sungguh tidak pernah dibayangkan bisa mendapatkan sosok laki-laki sempurna seperti Kenzo. Oh, Tuan Ken melamarku, dia ingin menikahiku secepatnya. Bagaimana menurut ibu? Tuan Ken sangat baik, dia terlihat begitu menghormati ibu. Dia juga sepertinya sangat tulus mencintaimu. Rhea, sebelum Tuan Ken mengajak ibu ke sini, dia sudah meminta izin pada ibu untuk melamarmu. Semua yang bersangkutan denganmu. Pasti Tuan Ken akan meminta izin terlebih dahulu pada ibu. Jelas Ibu Alfi panjang lebar. Rhea tersenyum dan mengangguk. Keraguan yang sempat hinggap dipikirkannya mengenai Tuan Ken kini sirna sudah. Sepertinya dia benar-benar siap untuk menjadi istri dari seorang Kenzo Dimitri. Rhea memeluk ibunya erat, menyalurkan kasih sayangnya sebagai anak. Dulu sang ibu sudah berjuang keras dan bersusah payah membesarkannya dan Mea. Kini kedua kakak beradik itu bergotong royong menjaga dan merawat sang ibu yang sudah sakit-sakitan. Doa seorang ibu dan baktinya anak membuat Rhea merasa Tuhan begitu banyak memberikan rezeki dan kemudahan dalam mendapatkan apapun. Contohnya seperti pekerjaan dan calon suami yang begitu menyayanginya. Kenzo sendiri berencana langsung mendaftarkan pernikahan mereka di KUA. Kelvin yang diberi tugas berat itu harus siap siaga untuk memerintahkan anak buahnya menghubungi wedding organizer dan semuanya. Hanya butuh waktu 4 bulan bagi Kenzo mendapatkan hati Rhea. Pria itu sudah memantapkan hatinya membawa Rhea ke pelaminan. Di sisi lain, Mea terus saja meneror Kelvin. Gadis itu benar-benar sudah kesemsem terhadap orang kepercayaan Kenzo itu. Dan untuk sekolah Mea, dia dipindahkan sekolah di kota dan langsung diterima karena Mea anak yang berpredikat. Kenapa masih nggak dibalas? Kesal Mea. Hatinya terasa potek saat Kelvin dengan terang-terangan menolaknya kemarin. Apa kamu memang tidak bisa melihat kecantikanku, Om? Gumam Mea menatap foto Kelvin yang diambil diam-diam oleh Mea. Mea jatuh hati pada Kelvin saat pria itu mencuri ciumannya waktu di rumah sakit. Melihat Kelvin yang begitu tampan di usianya yang begitu matang, membuat hatinya langsung terpikat. Apa aku tidak sepantas itu mendapatkan cinta Om Kelvin? Mea meletakkan ponselnya di nakas. Kemudian memutuskan keluar dari dalam kamar. Jam menunjukkan pukul 9 malam, Mea merasa begitu haus. Dia berjalan ke lantai bawah menuju dapur. Namun saat kakinya baru saja menapakkan di lantai 1, dia melihat Kelvin yang sedang fokus dengan laptop di atas meja ruang keluarga. Posisi Kelvin duduk di karpet bersila. Mea tersenyum saat melihat ponsel Kelvin yang menganggur di atas meja samping laptop. Ternyata dia sibuk beneran.
Batin Mea terkikik. Gadis muda itu mendekati Kelvin yang sedang fokus membereskan rencana pernikahan tuanya. Kenzo mah tinggal nunggu beres dan dandan ganteng aja di hari A. Yang ribet itu Kelvin dan para anak buahnya yang untungnya jumlahnya ratusan. Lagi apa? Kelvin berjenggit kaget ketika Mea tiba-tiba duduk di sampingnya. Astagfirullah. Kelvin mengelus dadanya. Sungguh dia tidak membayangkan akan didatangi bocah kecil ini. Om, mau dibantuin gak? Aku bisa loh bantu-bantu. Ucap Mea lagi. Sebaiknya kamu tidur. Ini sudah malam. Jawab Kelvin tanpa menatap ke arah gadis itu. Belum ngantuk, aku mau di sini aja. Kelvin berdecak melihat keras kepala Mea. Dia tidak terbiasa bekerja diganggu seperti ini. Akhirnya Kelvin memutuskan untuk beranjak pergi dan masuk ke dalam kamarnya yang ada di lantai 1. Mea mengerucutkan bibirnya. Merasa kesal karena lagi-lagi mendapatkan penolakan dari Kelvin. Lihat aja kalau nanti kamu balik bucin.